Satu balik lagi dengan aku Timothy. Di sini aku bersama narasumber istimewa kita. Boleh dong diperkenalkan dari kakak cantik ini? Halo, aku Dian. Aku Devi. Dan aku Owen. Waduh, kok nama doang gitu? Di spesifik dulu dong. Boleh. Dari major gitu, tahun. Oke, perkenalkan aku Dian Marbun. Aku major accounting, batch 22, dan aku dari Samosir. Waduh, keren banget. Untuk kakak? Nama aku Owen. Aku dari major accounting, batch 22, dan aku dari Timika. Timika jauh guys. banget. Iya. Keren. Kakak lagi nih. Kalau nama aku Devi Febrianti, tapi kamu bisa panggil aku Devi dengan 22/7. Aku major Law batch 2023. Aku dari Cikarang Selatan. Keren. banget. Semua narasumber kita ini sangat istimewa dan memiliki background yang bagus-bagus juga ya tentunya. Iya. Oke, karena podcast kita ini mengenai daily life activity, kita mau tahu dong spill dikit kegiatan kakak sehari-hari gitu kak. Oke, jadi kegiatan aku sehari-hari itu kebanyakan itu di RA, apalagi di ruang RA. Kayak gimana ya, kalau udah di ruang RA itu susah banget buat balik ke kamar gitu. Wow. Dan kakak ini orangnya loyal banget ya sama Era. Iya, aku sumpah nggak bisa pisah dari RA. Keren. Boleh dong dari kawan lagi? Kalau aku sendiri sih kegiatan hari-hari itu selain sama seperti kalian tadi ya, aku juga pulang kelas tuh langsung belajar gitu, lanjutin belajar. Habis ternyata ya. Iya. Langsung Habis skip banget. katanya. Gitu. Keren banget. Kakak lagi dong. Ya, selain sama kayak Kak Owen sama Kak Dian, aku sibuk kuliah sih, apalagi jadwalku padat. Exam ya? Iya. Kalau boleh tahu examnya susah nggak dari kakak-kakak ini? Jangan ditanya, itu susah banget. Wah, sakit ya? Iya. Apalagi kalau ketemu sama pelajaran matkul intermediate. Aduh. Kakak major apa sih? Aku major accounting, yang hitung-hitung itu tahu. Mantap. Tapi Kak Dian sama kawan nih satu kelas atau gimana? Beda. Beda. Iya. Jadi kami tuh dari semester 1 itu udah beda kelas. Tapi persahabatannya tetap sahabat. Persatukan oleh RA ya? Iya, dipersatukan oleh Keren banget sih persahabatan ini. Oke, karena bulan ini Halloween ya, kita menyongsong seperti horor gitu. Ada nggak kejadian horor sendiri dari kakak-kakak ini? Inspirasi itu kak? Jadi kalau kejadian horor itu aku sebenarnya kurang percaya. Banyak sih teman-teman yang bilang ada horor-horor di asrama ini. Tapi aku kayak nggak peduli, soalnya aku kan orangnya penakut. Jadi kalau dengar kayak gitu, jadi teringat nanti kalau mandi ke kamar mandi jadi nggak berani. Tapi kok bisa ya? Kakak sendiri kan kakak bilang kakak penakut. Tapi kok bisa kakak kayak nggak mikirin horor-horor gitu? Aku sengaja nggak mikirin itu, soalnya kayak kalau aku mikirin itu terbawa-bawa gitu. Kalau aku kamar mandi contohnya, aku tadi dengar ini pasti udah di samping aku gitu kan. Jadi aku kayak nggak mikirin gitu. Selalu berusaha positif tinggi Iya, ya? harus berusaha positif tinggi dong. Kan kita RA. Keren. Coba dari dua narasumber ini lagi dong. Kalau dari aku sendiri, jujurly nggak pernah sih mengalami hal horor. Soalnya aku orangnya sering berdoa gitu, jadi kayak Agamis iya, ya? jadi kayak Gak ada gangguan-gangguan kecil juga gitu kan? nggak ada. Nggak Sebenarnya ada. disebabkan oleh manusia gitu. Iya. Teman-teman selalu muncul tiba-tiba dari jendela itu teman saya. Jadi iblisnya tuh lagi manusia Iya, gitu ya? betul sekali. Terus Devi lagi nih, Kak Devi. Ya, kalau aku sendiri sih sama ya kayak Kak Owen, aku juga alhamdulillahnya nggak pernah merasakan atau diganggu sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi lebih kebanyakan tuh diganggu dari teman-teman sendiri ya? Iya, betul banget. Kan ini dari lihat dormitory, kita juga pengen tahu nih, Kak ini di SBH atau MBH sih? Kalau aku di SBH, Gedung apa Kak? Kalau boleh tahu. di gedung N kebetulan. Tapi katanya gedung N tuh paling horor. Enggak Aduh, juga ternyata sih. kamera kita udah jatuh. Kita perbaiki lagi yuk. Iya. Iya. Iya, mantap. Oke. Kalau kakak sendiri, kakak dari mana? Asalnya. Dormnya. Dormnya. Dari aku itu di gedung N lantai 3. Oh, berarti tetangga dong? Sama Devi. Iya, aku juga di Oh iya, lantai iya. tiga. Tapi kami jarang Belum tahu. ketemuan gitu. Lantai berapa kalau boleh tahu? Aku lantai 3. Aku juga di lantai 3. Kamu kamar berapa? Aku di 301. Oh, itu jauh banget di paling pinggir. Oh, berarti ini. pojok-pojok Iya, pojok-pojok ya. kami. Tapi selantai, kita kan RA, harus lebih Iya. akrab dong, solidaritas Wow. kita. Begitu. Kalau kakak sendiri gimana? Apa nih? Pertanyaan tadi. Aku dari SBH, gedung IG. Lantai berapa tuh Kak boleh ketahui? Tiga. Oh. Ah.
Kalau dari pewawancaranya sendiri nih, gimana nih? Ya, namanya Iya. tolong kenalin dulu. Oh Kita iya, belum kenal. Iya. aku Timothy ya di kelas saya panggil aja aku Timothy. Aku dari major IR kak. Oh. Batch 23. Itu ya. Punya pacar belum? Aduh enggak. Kenapa Emang tuh? enggak mau kak. Aku lebih mendahulukan pendidikan dulu sih. Oh, salut banget ya. Iya benar, karena menurut aku pendidikan itu sebagai media utama untuk benar-benar menguatkan mental kita dulu. Salut banget sih, kayak keren gitu loh. Iya, kalau menurut aku kita kan mahasiswa nih, kita butuh tahu gimana cara nge-manage waktu kita. Iya, betul banget. Ada usulan nggak apa untuk gitu? Jadi untuk Jadi untuk Ayo kak. Atau Jadi mau untuk ya Oke, dari dari kamu dulu ya. kalau aku sih ya, untuk memanage waktu aku mendahulukan dulu apa tuh prioritas aku. Selama kamu kuliah, selama kamu menempuh pendidikan, prioritas kamu tuh apa? Kamu urutin dulu. Apa yang harus kamu kerjakan dulu sih? Keren. Nah kalau Kak Owen sendiri, bagi cutting nih, Kak Owen sama Kak Dian. Kalau aku ini sama sih. Sama kayak Kak Owen mohon dijelaskan Kak Owen. Sama kayak Devi gitu, Apa tapi ini sama? sampai switch. Iya, sama. Jadi kita menentukan prioritas kita terlebih dahulu. Kita mengerjakan yang mana terlebih dahulu seperti itu. Tapi kalau saya sendiri setiap harinya itu ada plan gitu. Jadi dari pagi tuh mau ngapain, sore ngapain. Jadi kayak terstruktur gitu loh sehari-harinya. Jadi lebih gampang untuk memanage waktu seperti itu. Dari Kak Dian nih. Jadi kalau aku Oke, jadi kalau aku sendiri tuh tadi sama-sama kayak Owen, udah dipikirin dulu plannya dari pagi mau ngapain, dan juga kalau soal manage sesuatu itu benar-benar udah skip Bang. Oke, mungkin dari Timothy sendiri gimana sih? Apakah memanage waktu, bagaimana memanage waktu versi kamu? Kalau dari aku sendiri tuh aku lebih ke go with the flow ya. Aku udah tahu rincian waktunya gimana, baru aku mungkin nge-reschedule waktunya dulu gitu. Aku kalau masih sekarang kita kan harus berbagi kak. Itu penonton Udah kita dua ya? Iya. Coba nih kita nanya, kan kita mahasiswa PU nih. Alasan sendiri dari Kak Owen dulu nih, kenapa pengen PU? Harus jujur sih. Sebenarnya tuh karena sebenarnya PU tuh kan bahasa Inggris ya. Terus pas aku SBMPTN tuh tujuan aku nggak kampusnya tuh nggak bahasa Inggris. Jadi kayak Nggak ada hubungan. jadi aku lebih memilih PU sih untuk improve. Skill bahasa Inggris ya. Sampai nangis mikir. Ingat kenangannya ya. Iya. Sedih banget. Oke, dari Kak Dian lagi nih. Kalau aku itu alasan masuk PU itu sebenarnya aku masuk SBMPTN, tapi karena kejauhan orang tua nggak suka PU, jadi kayak ada keluarga yang nyuruh ke sini, jadi kayak ya udah ikutin aja. Padahal aku suka banget tuh yang di SBMPTN. Belum rezeki ya kak. Iya. Tapi nggak apa-apa. Rezeki orang kita masih belum tahu. Mungkin aja dengan kakak masuk PU ini rezeki kakak di PU. Amin. PU dapat menjadi jembatan untuk membuat kakak lebih makmur lagi. Oke, kita lanjut ke Kak Devi. Jujur aku nih ditolak ya sebenarnya. Sakit banget sih waktu ditolak, kayak Sedih ya kak. mana itu impianku gitu. Tapi nggak apa-apa sih, karena aku nggak merasa kecewa juga join di PU. Iya. Suatu hal yang membanggakan sih masuk PU. Setiap perjalanan kita tuh pasti ada maksud tersendiri Iya. ya kak. Bener. Oke, kita kan sebagai mahasiswa juga nih kak. Apa sih permasalahan paling sering ditemui sebagai seorang mahasiswa? Oh, permasalahan mah banyak.
Wah, sebanyak apa tuh Kak? kalau Salah boleh tahu? satunya aja, salah satunya. Oke. Salah satunya itu ya tugas sih. Kalau udah dapat jadwal intermediate itu udah kayak kepala itu udah kayak gede banget. Gede banget. Karena itu Besar kepala. sebelum hari H intermediate itu kayak udah deg-degan banget ketemu dosennya, soalnya dosennya juga kan agak galak gitu kan. Nah, jadi kayak harus belajar dari malam itu kayak membuat kita pusing banget. Agak susah berarti ya Kak. Agak susah. Dari kawan sendiri sama nggak? Sebenarnya sama, cuma dari aku tuh lebih menonjol kemalasan sih masalah utamanya. Kayak kita tuh pengen pintar gitu, pengen lulus dengan cepat, dengan GPA 4, tapi malas seperti itu. Berarti untuk sekarang mahasiswa nih paling banyak permasalahan itu dari diri sendiri ya? Iya betul, Iya, betul betul banget. banget. Masalah internal diri sendiri Iya. seperti itu. Kak Devi dulu nih, Kak Devi kan sebagai salah satu narasumber yang termuda Iya. sekarang. Kalau Kak Devi permasalahan sering Kak Devi temui sekarang ya, untuk sekarang apa sih? Ya, berhubung aku juga mahasiswa baru ya, itu Iya. tuh kendala yang sangat sering aku temui, atau mungkin bisa dibilang tuh yang aku temui sangat-sangat krusial ya di hidupku, karena kamu akan ngerasain perbedaannya di sekolah sama di tempat kuliah itu udah. Nah, jadi kayak culture shock ada, terus kayak kamu harus mengejar sesuatu yang baru juga gitu ya, itu Oke. kayak Makasih Kak Devi. Penonton kita kan belum tentu semuanya ini udah mahasiswa kan, mungkin ada juga yang masih SMA. Tolong beritahukan ke mereka apa sih perbedaan masa SMA sama kuliah gitu. Dari segi permasalahan juga mungkin. Owen, Oke, kalau dari aku sendiri tuh perbedaannya mungkin lebih ke di gaya hidup gitu. Kalau di SMA kan kita mungkin masih bisa dimanjakan, kita masih bersama orang tua kita mungkin buat yang masih tinggal di rumah gitu. Nah kemudian pas kita keluar menuju ke jenjang perkuliahan, kita kan bertemu dengan orang-orang baru, kita hidup sendiri, berada di dormitory seperti itu. Jadi kayak kita harus mandiri seperti itu. Oke, dari Kak ini dulu nih. Devi. Iya Kak Devi. Bedanya adalah ketika kamu di sekolah kamu dituntun, tapi ketika kamu di kuliah kamu harus survive sendiri, semua harus serba sendiri, kamu harus bisa mengandalkan dirimu sendiri gitu sih. Kak Devi ini pengen jadi dosen nggak? Kata-kata tadi sangat dosen banget. Betul banget. Kalau boleh jujur ya. Wow. Keren sih, Kak Doain Devi. aja ya. Waduh, doain nih pemirsa. Oke. Iya. Let's go ke Kak Dian. Iya, oke, dari aku sendiri itu satunya itu belajar mandiri. Kan kita udah jauh dari orang tua nih. Kalau kita waktu SMA itu masih kayak sama kayak Kak Owen bilang tadi, masih dimanja-manja ini. Terus di sekolah juga masih kayak yaudah tugas ini kalau ngerjain tugas itu kayak yaudah nggak usah ngerjain juga nggak apa-apa. Tapi kalau di sini itu adalah prioritas kita, dimana kita harus belajar mandiri dan juga harus survive diri sendiri. Oke, makasih Kak. Oke, Kak sendiri kan ngebawa tentang mandiri nih. Dan juga di mana PU nih ingin tahun ajaran sekarang wajib asrama setahun. Menurut kakak-kakak sendiri nih, opini kakak tentang kasus ini. Menurut kakak bagus nggak untuk harus dormitory setahun? Opini sendiri ya Kak. Menurut aku sih bagus. Keuntungan soalnya- dan kerugian juga dong. Keuntungannya itu kita bisa belajar mandiri juga kan, dan juga kita kayak bisa memanage uang kita, bisa mengatur uang kita. Jangan kayak kita waktu SMA itu kita suka ngambur-ngamburin duit kita. Tapi menurut orangnya menurut diri sendiri, menurut orangnya juga sih. Tapi kalau contohnya beda orang itu ada juga kayak mereka itu makin di asrama itu makin bebas keluar itu kesempatan mereka buat jauh dari orang tua juga kan, jadi bisa bermain-main ke sana ke sini kayak party di mana-mana itu. Tapi kalau aku sendiri itu aku bisa belajar mandiri, bisa belajar mandiri dari orang tua, jauh dari orang tua, dan juga itu. Oke, makasih ya Kak. Iya. Oke, jadi conclusion dari kakak sendiri ada keuntungan dan kerugian masing-masing nih Kak. Dimana kalau keuntungan sendiri
dapat mengajarkan kita bagaimana nge-manage waktu, nge-manage uang kita, pengeluaran, dan juga mengenalkan kita bagaimana sih hidup sendiri nanti untuk kehidupan yang sebenarnya kalau kita udah bekerja. Tapi kemudian juga di sini kita terlalu bebas ya kak. Iya. Banyak pergaulan dengan influence kita untuk ke arah yang jahat Betul juga. banget. Jadi kita harus pinter-pinter nih memilih teman, bener kan nggak? Bener banget. Oke, karena kita terkendala juga dengan waktu, kita akan lanjut ke part 2 ya nanti. Oke, mohon see you gitu. See you.